soal penelitian juga ya, terus menerapkan langkah-langkah dalam metode penelitiannya seperti apa, terus, ya masih intinya masih dalam hal melaksanakan penelitian ya, terus dalam hal melakukan, proposalnya, kita masih bahas tentang proposal ya, belum masuk ke, poinnya itu belum ya, masuk ke bab 3-nya gitu pada saat, penelitiannya belum itu nanti ya. Oke. Di sini ada, review time, artinya kita akan coba sedikit membahas terkait dengan kemarin ya. Kan pasti dalam seminggu ini kan udah ada progres tuh, ya, udah ada progres dalam, ngebaca jurnal ya, ataupun dari, penelitian kalian yang kalian lagi kerjain ya sekarang, sebagian ya. Terus udah gitu kalian juga lagi cari jurnalnya ataupun, cari reference-nya dari manapun ya. Nah ini kita coba lihat lagi, ya. Untuk mengidentifikasi masalah penelitian, ini dari kita yang minggu lalu ya, dengan apa yang kalian juga sudah, kalian kerjakan. Nah ini coba kita, brainstorm lagi ya. Saya minta aktif ya di kelasnya ya. Untuk mengidentifikasi masalah penelitian, perlu diajukan 3 pertanyaan ya. Ini 4 ya sebenarnya, 4 berarti. Oke 4, ini ada beberapa pertanyaan lah intinya, ya. Yang pertama, masalahnya apa? Ya, terus artinya itu substansi poin permasalahan itu seperti apa? Ini yang perlu kita akan mengidentifikasi masalah, penelitian yang kita punya, ya. Terus, bermasalah itu menurut siapa? Ya, yang saya bilang jangan pernah bilang bahwa masalah ini menurut saya, ya. Saya, kita, itu nggak boleh, tapi harus ada dasarnya. Oke. Terus yang ketiga, dianggap masalah dalam konteks apa? Dalam hal apa nih yang dibilang katanya itu masalah? Itu harus kita tuh akan menanyakan sendiri gitu kan ya. Terus yang terakhir adalah dalam perspektif apa, ya. Jadi kita juga nggak bisa main langsung, oke ini bermasalah, gitu, ya. Pada saat kita menentukan satu permasalahan, coba kalian tanyakan dengan diri sendiri kalian ya, kalian ngomong sendiri, jawab sendiri, gitu kan. Sama kan kita kemarin yang minggu pertama kita belajar terkait dengan filosofinya ya, terus tentang si filsuf ini tuh terkait dengan penelitian tuh kenapa sih harus ada penelitian, ya. Kan itu bermula dari hal ya, satu permasalahan yang dimana pada saat itu orang-orang apa namanya, pada saat itu ya, di orang zaman dulu itu, dia mempertanyakan permasalahan tersebut, gitu kan. Sama halnya kalian juga sama ya. Jadi, coba kalian pada saat lagi ngerjain, tunggu ini maksudnya apa ya? Kata siapa sih dia? Nah, itu kan kalian berarti kan harus cari tahu ya, cari tahu jawabannya, dari beberapa pertanyaan yang akan kalian, utarakan, gitu ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa perspektifnya dari kata saya, konteksnya itu menurut saya, terus bermasalah juga kata saya juga, terus masalahnya menurut saya ini adalah masalah, itu nggak boleh, ya itu nggak valid, ya, dan itu tidak bisa dijadikan, satu penelitian, ya. Nah, di sini, pertimbangan, ya, pertimbangan dalam menetapkan masalah layak untuk diteliti. Jadi pertimbangannya tuh apa aja sih ya, dalam hal kita, menentukan bahwa ini adalah masalah. Yang pertama, apakah topik penelitian dapat dijangkau dan dikuasai ya, artinya manageable topik. Ini yang pernah kita sampaikan juga ya, kita belajar minggu lalu bahwa, dijangkau itu seperti apa, dalam hal dia, meneliti ya, kita meneliti dari segi, apa ya, dari segi tenaga ya, dari segi waktu, biaya, dan juga, kondisinya apapun itulah, bisa nggak kalian menjangkau itu ya. Terus, apakah topik penelitian dapat dijangkau dan dikuasai ya, terus yang kedua, apakah bahan-bahan atau data ya, tersedia secukupnya? Jangan sampai kita menentukan satu masalah, tiba-tiba nanti di tengah jalan bilang sama dosen pembimbing kalian, ataupun pada saat ya, supervisor kalian lah, siapapun itu ya, "Bu, Pak, ini datanya jadi nggak ada nih Pak," gitu kan. Artinya kan itu bukan menjadi satu masalah gitu kan. Itu masalahnya di kalian kalau kayak gitu ya. Kalian artinya salah menentukan masalah, jadinya bermasalah ya. Kalau kayak gitu nanti itu repotnya di kalian, kalian yang rugi secara waktu semua hal ya, jadi rugi ya. Nah, jadi kita harus udah paham dulu, nanti datanya seperti apa, dari siapa, bagaimana kita mau dapat data itu, ya. Terus yang ketiga,
apakah topik penelitian tersebut penting untuk diteliti ya? Kita harus juga ngecek penting nggak sih? Nah, makanya pada saat dibilang penting atau nggak pentingnya, makanya kita harus banyak baca reference yang ada ya, yang sebelumnya ini ya, bahwa kata siapa gitu kan, bermasalahnya menurut siapa, yang dianggap masalah itu konteksnya apa, perspektifnya seperti apa. Nah ini ya. Nah, dibilang penting, nah itu dari beberapa data ya, dari beberapa data ataupun dari pendapat, dari manapun itulah, mau dia fakta, data pun dan juga penelitian terdahulu, bahwa memang masalah ini sangat penting gitu ya. Makanya dilakukan penelitian sebelumnya ya. Terus, apakah topik penelitian tersebut cukup menarik minat untuk diteliti dan dikaji? Ya, nah ini jangan, saya bilang jangan selfish ya, jangan egois, artinya jangan subjektif terkait dengan, "Iya kok Bu, ini udah benar-benar ini cukup menarik," gitu kan. Yang saya bilang belum tentu apa kata orang itu menarik gitu ya. Jadi ada satu hal yang harus kalian bisa menjelaskan bahwa ini cukup menarik. Kenapa dibilang menarik? Perspektif itu dari mana gitu. Misalnya dari kita lihat dari sudut pandang jasa konstruksi ya, masyarakat jasa konstruksi misalnya di bagian pihaknya si owner misalnya. Kenapa? Soalnya pihak owner ini sekarang sudah banyak kena rugi lah ya, banyak profit loss-nya tuh banyak banget misalnya untuk project jenis A misalnya kayak gitu. Kata siapa project ini banyak loss-nya? Nah, kata siapa itu harus dibuktikan ya. Makanya baru bisa menjawab apakah topik penelitian ini cukup menarik. Nah, itu baru menjadi dasar ya dibilang menarik atau enggaknya. Oke. Nah, pada saat kita melaksanakan atau mengerjakan satu penelitian, ya kan? Nah, di sini ada pertanyaan lagi, mengapa dibutuhkan critical thinking pada penelitian? Ya, terus pada tahap apa critical thinking digunakan? Coba, menurut kalian seperti apa? Mengapa kita butuh critical thinking ya dalam penelitian? Ada yang mau coba ini enggak? Jawab enggak? Biar nggak ngantuk, coba menurut kalian kita butuh nggak sih ada critical thinking? Kenapa kita butuh itu? Terus pada saat apa nih ya kita adanya critical thinking itu pada saat kapan? Menurut kalian seperti apa? Coba, boleh share. Dapat nilai ya. Yuk, siapa yang mau coba? Kita discuss aja nih, bener nggak bener kita diskusi. Nih sama kayak kita kalau di kelas gitu kan, atau kita lagi ketemuan ya, lagi kopi, terus udah gitu saya tanya, coba menurut kamu critical thinking ini kita butuh nggak sih pada saat penelitian gitu. Ya jangan malu-malu, yuk, ayo coba. Biar nggak Siapa? ini khususnya biar nggak Gimana? biar nggak subjektif penelitiannya. Ya, terus kenapa kita butuh critical thinking itu? Selain subjektif. Misalnya kayak apa menurut kamu? Gimana? Ahmad, gimana? Coba menurut kamu gimana? Terus, oke, yang pertama memang benar ya, biar kita nggak subjektif ya. Terus misalnya inilah kehidupan sehari-hari atau pada saat kerja, pada saat kita melakukan critical thinking itu pada saat apa? Kira-kira adanya apa? Adanya masalah Betul, memang adanya masalah. gitu. Betul. Jadi mau nggak mau kan kita kritis ya, berpikir kritis kita harus ngapain gitu kan. Ini ada masalah yang ngejelimet gitu kan, kayak kita di proyek gitu. Ini ada masalah ini, misalnya ada ribut lah antara pihak owner sama si kontraktor ribut, ya kan. Misalnya masalah apa ya, misalnya masalah approval lah gitu ya. Yang satu minta approve, yang satu minta lagi tiba-tiba kalau nggak yang revisi sekiannya hilang atau gimana lah misalnya ya. Misalnya kondisinya kayak gitu. Terus kita kan artinya membuat otomatis kita akan melakukan critical thinking itu pada saat kita harus menyelesaikan masalah, ya kan? Kita harus ngapain nih, gitu. Biar masalahnya ini nggak terus menerus, gitu kan? Kita harus ngapain, gitu kan ya?
Sama halnya kita di praktek juga kayak gitu kan ya amat gitu kan? Nah, sama halnya kita dalam hal mengerjakan apapun itu ya, pasti kita akan, membutuhkan ya, apa ya, logical, critical ya. Pada saat kita main langsung, pernah nggak kalian temuin deh temen gitu misalnya ataupun orang lah di sekitar kalian gitu kan, main ceplos aja gitu kan ataupun main langsung ngerjain, something gitu ya tapi kayaknya nggak pakai otak lah ibaratnya ya kasarannya misalnya ya. Artinya main jalan-jalan aja nggak ngelihat kondisinya nanti impact-nya seperti apa ya kan. Terus udah gitu ngelihat nanti, oh iya ini ada selain impact ini, nanti gimana ya gitu kan. Terus harus seperti apa ya, koordinasi harus pakai bagaimana. Kesel nggak ngeliat orang kayak gitu? Ya kan? Kayaknya, "Kok bisa sih kamu mikirnya kayak gitu?" Gitu kan. Pasti deh, pasti, itu pasti kalian akan menemukan, ada aja ya, ya itu dia ya namanya karakteristik orang ya, tapi ya itu, artinya gimana caranya kita bisa, apa ya, menumbuhkan rasa kritikal dan juga logical kita, yaitu artinya sebenarnya banyak membaca ya. Artinya ya kalau misalnya secara sifat ya, kalau secara, psikologinya itu artinya ada respect, empati gitu kan. Sama halnya kita juga melakukan hal ini. Gimana caranya kita dalam hal menyelesaikan satu permasalahan, tapi impact-nya itu, bisa risk-nya ya, artinya dengan risiko yang bisa diminimalisir dan juga tidak berimpact negatif ke sekitarnya seperti apa. Kita harus ngapain. Nah, sama halnya, dalam hal melakukan penelitian ya. Ada yang mau nambah lagi nggak? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Siapa tahu ada yang mau coba nambahin. Ada? Ada? Ini kayak yang lain masih pada ada kan ya? Sudah menghilang videonya, saya tidak melihat, hanya 2 orang. Yang lain gimana? Halo? Masih pada ada nggak? Masih, Bu. Oke, siapa yang mau coba jawab? Coba, oh iya, Jen ya. Coba, Jen coba. Iya, Jangan Bu. lewat chat dong, kita langsung. Coba menurut kamu gimana? Pertanyaan yang sama di PPT, Bu, yang Ibu share. Heeh, sama. Kalau menurut pandangan kamu gimana? Menurut saya, mengapa dibutuhkan Hmm? critical thinking pada penelitian agar bisa inti dari masalah tersebut, Bu. Mm-mm. Terus, ada lagi? Ya sih, Bu, dari saya itu. Oke. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Coba bukan jawab sih sebenarnya, coba ngomong. Ada lagi nggak yang mau coba ngomong? Izin Bu, mau izin menambahkan Bu saya. Mungkin kalau menurut saya Boleh. ya memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi Bu satu sama lain terkait masalah itu Bu. Mm-mm. Artinya lebih adanya komunikasi, koordinasi Ya, gitu. ya satu sama lain. Oke, Dalam terus? misalkan dalam suatu tim Bu gitu. Oke, terus ada lagi? Cukup? Ada lagi yang lain? Ya kan kalau kayak gini jadinya makin banyak jawabannya, ya kan? Kita langsung mikir, oh iya ya, gitu. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Biar Saya, nggak ini, se- biar gimana? biar udah ngambil kesimpulan. Jadi Main langsung ambil harus kesimpulan ya. berdasarkan, ya harus berdasarkan banyak data atau ini sampel. Jadi nggak mudah Yes. ngambil kesimpulan. Ya nggak main langsung asal ngomong gitu ya. Main langsung ngomong, ini udah gini aja deh gitu kan. Tapi nggak mikir kondisinya itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah ini saya tuh ada video ya. Sebenarnya videonya harusnya konstruksi. Cuma saya nggak tahu. Tadi tuh tiba-tiba ya itu ya gara-gara ini saya jadinya ngeheng gitu ya. Cuma gimana ya ini kalau saya mau ini. Sebentar. Oh langsung. Nah, coba lihat ya. Coba nanti kita, kalau menurut kalian seperti apa? Lihat ini ya, ada permasalahan ini. Kedengeran nggak ya ada suaranya? Sebenarnya nggak perlu suara juga lihat gambarnya nggak apa-apa. Coba, ada nggak?
ininya aja, apa namanya, tulisannya juga nggak apa-apa. Nggak ada suaranya sih, tapi kita bisa ngeliat gambar lah ya, daripada ribut ya tuh, ya. Oke, kurang lebih kalau lihat, gambarnya harusnya bisa paham ya, artinya kan sebenarnya ada masalah, ya. Ini kan ada masalah nih ya, katanya ya mulai lagi deh nih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, kan ada masalah nih kalau kita lihat ya. Menurut kalian, ya, dari yang kalian lihat permasalahan di video ini, ya, dengan menggunakan critical thinking kalian, ya, apa yang mau kalian lakukan, gitu. Misalnya kalian akan melakukan penelitian, ya, dengan masalah ini, gitu. Apa yang mau kalian apa namanya, research ya, untuk mendapatkan satu hal menyelesaikan permasalahan ini, apa coba? Apapun itulah, terserah. Kalau kalian lihat tadi gambarnya ya, si videonya tadi gitu kan, entar saya matiin dulu. Ngelihat tadi videonya ya, kan kayak tadinya bermasalah banget ya, misalnya tadi ada delay, terus udah gitu si koper-koper yang nyampe belah-belah ya, sampai dokumennya aja pun itu sampai kok bisa gitu ya. Kok bisa sih gitu, dokumen-dokumen nyampe diacak-acak gitu kan ya. Nah, menurut kalian seperti apa? Harus digimanain nih? Kalau kalian melakukan research ya terhadap si permasalahan ini ya, gimana? Coba siapa yang mau kasih ide ya? Ini kan mikir kan, jadinya mikir ya. Jadinya mikir ya, kalian mau nggak mau jadi berpikir, "Oh iya ya, berarti harus ngapain ya kalau kita ngelihat kayak gitu." Ini sama halnya ini biar kita ini ya, mengasah ini, kondisi masalahnya bukan kondisi masalah proyek loh, ini umum ya. Dari yang hal umum aja coba, itu hal yang kayak gitu bisa kita angkat jadi satu penelitian misalnya ya. Coba menurut kalian apa yang kalian akan lakukan pada saat ngelihat permasalahan seperti itu? Apa yang mau kalian kerjakan? Gimana? Perlindungan konsumen. Oke, terkait dengan konsumen. Terus kalau Jan mau gimana? Kalau ngelihat permasalahan tadi mau diangkat jadi satu penelitian misalnya, apa yang mau Jan lakukan?
Diadakannya Aplikasi. jaminan untuk konsumen, Bu. Gimana? Suaranya nggak jelas? Diadakannya perlindungan untuk konsumen, Bu. Nah, Jaminan berupa jaminan. jaminan. Terus kira-kira mau diapain? Mau diapain dulu? Yang pertama kali jangan lakukan dari permasalahan tadi. Anggapnya kita mau bikin ini nih, mau bikin skripsinya tentang masalah yang tadi. Berarti Jan apa yang mau Jan lakukan? Ini udah depan mata nih, udah depan mata ngelihat misalnya tadi di bandara itu ribut gitu kan. Misalnya kita sendiri yang mengalami delay tadi gitu ya, delay yang tadi. Nah, terus kita harus ngapain nih? Ini udah ada masalah depan mata. Terus tapi pada saat kita mau melakukan research ya, artinya tertulis, terus apa dulu yang pertama kalian akan lakukan? Pertanggungjawaban sama maskapainya, Bu. Nah, itu. Terus ceritanya mau kamu angkat jadi penelitian. Terus mau diapain dulu? Yang pertama kamu lakukan ngapain dulu? Mungkin kita tinjau Bu dari sistematika kerjanya, dari petugas bandara itu sendiri kayak gitu Bu. Terus kalau kita mau langsung mau dijadikan penelitian masalah tadi, kita masukin nih ke proposal ceritanya, ya. Terus ngapain nih? Terus kira-kira dari masalah tadi, terus kita harus ngapain dulu, gitu kan. Terus udah gitu sampai kita mau mengidentifikasi permasalahannya, terus kita tujuannya kita mau ngapain, gitu. Coba, Analisis masalah tadi masalah. kalian angkat. Nah, terus? Terus ya dicari itu inti permasalahannya, habis itu gimana caranya biar itu masalah bisa tidak terjadi berulang kali. Oke, terus ada lagi? Latar belakang permasalahannya. Kita harus tahu itu dulu, yang pertama, ya kan? Menganalisis permasalahannya, kenapa dia nyampe marah-marah, ya kan? Ya, nah itu makanya kita coba ini lagi nih ya, coba ngasah lagi. Lihat dari masalah tadi, apakah kita main langsung pasti nih si bandara nih nggak bener, misalnya. Kalau nggak, pasti nih si customer-nya nih yang nggak bener. Nggak bisa, ya. Yang pertama kali kita harus cari tahu dulu, ini ada apa sih gitu. Kenapa kita yang kita lihat ini sampai ribut banget gitu kan. Kita harus tahu dulu latar belakang permasalahannya tuh apa sebenarnya, ya. Sampai kita bisa mengidentifikasi permasalahannya. Yang pertama tadi delay masalahnya, ya. Terus udah gitu tadi apalagi sih, kayaknya ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin sampai ribut, terus ya lebih ke ini ya, lebih ke bawaan itu ya, barang pemilik si customer itu rusak lah, hilang gitu kan ya, sampai ada uang juga hilang gitu ya. Nah, itu kan artinya kita sudah mengidentifikasi permasalahannya gitu kan. Tapi dari situ kita harus lihat lagi, coba kita lihat secara fenomena, apakah hanya di tempat yang kita lihat aja, ya kan? Atau secara fenomena ini juga ternyata banyak. Oke, kalau misalnya memang, ternyata ini memang menjadi permasalahan global, nggak cuma di Indonesia ataupun di daerah setempat, gitu kan. Oke, bisa saya angkat nih jadi penelitian. Dari masalah yang udah benar-benar kita ngeliat langsung, memang itu ribut, gitu kan ya. Udah ribut, udah jelas kok ini masalah, gitu kan. Udah orang nyampe ribut-ribut, gitu kan ya. Nah, setelah kita udah mengetahui latar belakangnya seperti apa, ya kan, dikorek tuh, ya, sequence-nya sampai kita tahu kenapa sih kronologisnya itu nyampe terjadi. Kan tahu kronologis dulu, ya, latar belakangnya itu apa dulu, ya. Jadi jangan main langsung bilang ngejudge bahwa si ini, si itulah, si siapalah gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya seperti apa, ya. Dari situ kita mau ngelihat, oke, tujuan kita ini jangan sampai, pasti kan sama ya, tujuannya ini jangan sampai hal ini terjadi lagi, ya kan? Pasti kan itu sebenarnya tujuannya. Nah, gimana caranya biar hal ini tidak terjadi lagi? Bisa tadi dijawab, oke, ini harus ada sistemnya. Berarti kita harus ngapain? Kita harus menganalisis sistem yang ada dulu, kan ya? Sistem yang ada seperti apa memangnya, gitu.
pada saat sistemnya itu tidak sesuai, harus seperti apa kita rekomendasikan. Nah, yang sesuai dengan daerah tersebut atau karakteristiknya ataupun kondisinya, prosedurnya itu yang harus kita lihat. Ya, panjang ya. Dari satu kita ngeliat video tadi, oh banyak ya. Terus kita juga bisa ngelihat kepuasan pelanggan. Kata pelanggan apa katanya? Misalnya si customer itu bilang, iya saya tuh gini 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 gini, terus di airport ini juga ternyata nggak ada gini 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 misalnya. Terus kita lihat lagi kondisi aslinya di lapangannya bagaimana gitu. Yang terjadi itu bagaimana ya? Maksudnya misalnya secara fasilitasnya ya. Baru nanti kita coba bandingkan, oke dengan fasilitas ini, dengan standar yang ada, yang seharusnya, tapi secara realita dan aktualnya seperti apa, itu yang harus nanti kita analisis. Oh iya, no wonder kalau misalnya si bandara ini ternyata masih banyak customer yang komplain. Misalnya, ini kan terkait dengan customer ya, misalnya. Terus terkait dengan sistemnya juga. Ya tadi, no wonder kalau misalnya si customer ini banyak komplain karena kondisinya itu prosedurnya juga nggak jelas gitu. Secara safety bagaimana, safety yang seharusnya itu bagaimana gitu, misalnya. Atau mau ngelihat lagi, misalnya kalau tadi kan terkait dengan customer ya, misalnya terkait dengan SDM-nya, itu bisa kita cari lagi, kan ini sebenarnya banyak topik ya. Masalah tadi, kita mau ngeliat dari sisi customer kah, gitu kan, dari si fasilitasnya seperti apa, atau kita mau melihat, kita pengen tahu deh karakteristik SDM pekerja di sana tuh bagaimana, dengan kondisi prosedur yang ada, itu bisa, ya kan? Atau kita mau tahu bagaimana sih perusahaan ini, ya, si perusahaan maskapai itu tuh dalam hal dia melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang mau kerja di situ, misalnya. Banyak kan ya? Karena kita juga bisa mau tahu, kenapa orang-orang di sana kok kayaknya bodo amat, kayaknya ngelihat barang-barang rusak, terus udah gitu pesawat delay, kok nggak ada omongan, nggak ada bahasa apapun, ya. Ya, jadi banyak banget jadinya kalau kita korek lagi, jadinya topiknya jadi meluas gitu kan. Jadi misalnya dalam satu video itu bisa jadi 2, 3, 4, 5 orang yang mau melakukan penelitian tersebut, ya kan? Ya, paham? Nah, sama halnya kalian ya. Jadi jangan sampai pada saat kita melakukan penelitian, itu terlalu luas kemana-mana. Jadi kita lihat ambil yang paling fokus yang memang secara kemampuan kita bisa melakukan hal itu, ya. Kalau misalnya kalau ngeliat masalah mah, wah banyak banget ya. Kalau misalnya di proyek mah enak. Mau masalah ini, itu, wah banyak lah. Mau ngomongin tentang material sendiri, mau ngomongin tentang waste management misalnya ya. Terus mau ngomongin tentang K3-nya, mau ngomongin tentang biaya, mau ngomongin tentang waktu, gitu kan ya. Tentang klaimnya, masalah, SDM, ya kan? Banyak. Tapi kalau kita bikin semuanya, saya mau ngambil semua, Bu, karena ini semua bermasalah. Nggak usah, ya. Nggak usah ribet-ribet ya, satu masalah aja belum tentu kelar untuk penelitiannya, oke? Paham sampai sini? Kenapa kritikal ini tuh sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya untuk kita melakukan satu penelitian dalam menyelesaikan satu permasalahan, ya? Paham ya? Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Kita masih lanjut. Oke, lanjut lagi. Oke ya, di sini ada pemilihan topik dan judul penelitian, ya. Topik penelitian, kerangka dari permasalahan ataupun pokok permasalahan dan berkaitan dengan pembahasan. Nah, topik yang baik akan menghasilkan pembahasan masalah yang baik, ya. Yang ketiga, pembahasan masalah yang baik akan menghasilkan judul yang menarik. Jadi, ya, kalian bukan bikin judul dulu, terus cari masalah, baru ketahuan topiknya. Itu salah, ya. Yang pertama kita harus tahu topiknya dulu. Topiknya apa? Topiknya saya mau tentang misalnya tentang struktur, gitu. Saya mau ngambil struktur bawah, misalnya. Topiknya terkait dengan itu. Struktur bawahnya tentang apanya? Misalnya mau saya terkait dengan permasalahan pondasi, gitu kan, yang berhubungan dengan jenis tanah misalnya, cukup itu dulu. Kita belum tahu judulnya apa, ya. Nggak akan pernah tahu kalian bikin judul langsung. Saya mau bikin judul ini, gitu, ya. Oke. Terus dari topik tadi kalian kembangkan menjadi masalahnya memang apa, gitu, ya. Baru setelah udah tahu identifikasi masalahnya, sampai nanti rumusannya, sampai ke tujuannya, baru kita tahu judul kita mau ngapain, ya. Jadi
Kalau misalnya di depan, tapi Bu saya kok udah disuruh kasih judul ke kampus gitu kan, ya nggak masalah, judul itu hanya sementara dan itu bisa berubah ya. Ya, jadi judul itu bisa berubah, itu cuma buat lebih ke administrasi ya, tapi kalau misalnya kalian udah mau langsung, judul saya adalah ini, saya bilang saya nggak akan lihat judul kalian, gitu. Saya cuma mau ngeliat judul kalian ini, oke, yang menurut kalian ini judul gitu kan, saya akan lebih melihatnya, oh topiknya tentang ini, gitu ya. Jadi itu bukan judul, buat saya itu bukan judul, paham ya? Jadi jangan pernah bilang, Bu saya mau ngajuin judul ini, saya pasti jawab, emang kamu udah tahu masalahnya apa? Gitu kan ya, jadi lebih ke topik, sebenarnya adalah topik, oke? Lanjut, nah sumber topik dan permasalahan penelitian. Eksplorasi ya terhadap sumber-sumber inspirasi yang memungkinkan peneliti memperoleh gagasan atau ide tentang topik dan permasalahan yang akan diteliti ya. Sumber topik dan masalah bisa ditemukan di mana-mana. Jadi kalian memang harus mengeksplor ya dengan kondisinya dengan tadi critical thinking yang kalian punya ya. Kalau kalian tidak mengeksplor, tidak mengelaborate dan tidak eksplor itu dalam hal membaca itu sulit ya. Susah lah, itu susah banget ya. Waktu hari di sini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bimbingan sama saya ya. Hari Sabtu kemarin saya baru mulai bimbingan lagi ya dengan mahasiswa yang baru di semester ini gitu. Saya masih bahas bab 1 waktu itu ya. Dan itu bab satunya bukan satu keseluruhan bab 1, enggak. Baru bahas latar belakang ya. Mulai dari jam 10 kelar jam setengah 2. Itu ada beberapa orang memang. Jadi per orang kurang lebih sejam bahas latar belakangnya aja. Dan itu belum kelar. Ya, belum bilang, jadi udah dapat Bu hasilnya? Enggak, gitu. Jadi saya masih sama ya, masih karena masih awal, jadi kita benar-benar nge-brainstorm juga, maksud kamu apa? Maunya apa? Saya balikin lagi tanya. Jadi benar-benar diskusi ya, dua arah, karena kalau misalnya satu arah saya juga susah, gitu. Jadi dua arah dari mahasiswa bahas apa, saya tentang ini Bu. Saya gini, saya tanya balik, kenapa memangnya masalahnya gimana? Menurut kamu gimana? Nggak ketemu jawabannya, udah kelar, pulang lagi nanti di minggu depan. Baru ngomong latar belakang, gitu. Ya, kalau udah latar belakang udah benar, saya bilang minggu lalu ya, saya udah bilang ya, bikin latar belakang, bikin permasalahan itu, bikin kayak segitiga terbalik nih ya, jangan bosan saya ngomong segitiga terbalik dari mulai general ya dengan kalimat umum sampai mengerucut ke spesifik permasalahan yang akan kalian ambil. Artinya dari general itu adalah fenomena yang terjadi ya secara global, nasional ataupun apapun itu ya dengan didasari data ataupun fakta yang ada. Ya, kalau dilihat, kalau sekarang kalau kalian cuma mikir, gimana sih caranya gitu? Kalau selama kita nggak buka laptop, dikerjain sendiri, ngetik, baca sendiri, itu nggak akan ketemu, ya. Memang harus baca, gitu kan. Dan yang kemarin saya tanya, udah baca jurnal? Udah Bu, 1, 2, nggak akan ketemu kamu 1, 2 doang. Ya, cari minimal tuh 5 aja kurang. Minimal kayaknya at least 7 ya, kayaknya ganjil banget, 10 lah, baru ketemu masalahnya di mana. Ya, baru ketahuan. Percaya deh. Memang aduh malas, itu dia ya kekurangan kita sebagai orang Indonesia ya. Kurangnya membaca. Tapi memang mau nggak mau, nggak ada kata terlambat, kalian memang harus coba itu. Ya, percaya pada saat kalian lebih banyak mengeksplor ya dari sumber-sumber manapun. Pada saat besok kalian sidang ya, misalnya dilakukan sidang, ditanya segala macam, kalian bisa jawabnya, "Oh, iya iya," lebih ke logikalnya, "Oh iya, kalau misalnya ini berarti gini ya Bu, gini 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 gini," gitu, ya. Sama halnya misalnya saya mau tahu sumbernya, nanti ujungnya siapa ya, kemarin ada yang jawab di sini ya, nanya ya, kalau misalnya ada dari misalnya hasil penelitian kita, terus nanti sarannya kayak apa ya Bu, atau kesimpulan dan sarannya bagaimana, gitu kan. Nah, otomatis kalian akan tahu sendiri jawabannya pada saat setelah sudah melakukan analisis yang udah kalian kerjakan, ya. Pasti. Oke, lanjut ya. Nah, ini pertimbangan pemilihan topik dan permasalahan. Nah, ini jadi memang harus objektif ya. Pertimbangan objektif itu pertimbangan berdasarkan masalah itu sendiri, kualitasnya dan ada tidaknya masalah yang dapat dikonseptualisasikan ya agar mudah mendesain instrumen penelitiannya. Apa Bu instrumen? Nanti kita belajar ya. Nanti ada di materi ke
insya Allah kayaknya minggu depan ya kalau nggak salah ya. Di instrumen penelitian itu maksudnya apa ya. Terus suatu masalah berkualitas bila ya masalah tersebut sedang dihadapi oleh masyarakat. Artinya ini memang fenomena global ya. Terus bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Jadi nggak cuma diulang doang, tapi harus ada, memang kalau memang harus mengikuti dari yang kondisi yang sebelumnya, artinya ada yang kalian buat lagi variabel yang baru gitu, ya. Jadi nggak plek-ketiplek dari yang sebelumnya, ayo udah saya ini aja gitu. Jangan, kalau itu namanya plagiat, nanti malah ditangkap ya. Kalau gitu kalian bahaya. Terus memiliki referensi teoritis yang jelas. Nah ini baca ya. Lanjut. Terus, pertimbangan pemilihan topik dan permasalahan. Yang kedua, suatu masalah dapat dikonsep itu seperti apa? Masalah tersebut memiliki batasan yang jelas. Ini kalian harus tahu batasan. Nah, tadi saya bilang jangan kalian ngambil banyak ke sana sini gitu. Ngambil yang mu ini, jangan. Ambil yang spesifik aja. Ambil permasalahan yang paling bisa kalian fokus gitu, ya. Terus dapat dihipotesiskan, artinya ada kesimpulan yang sementara seperti apa dari sumber yang jelas. Terus masalahnya dapat diukur, ya. Diukur tuh gimana? Ya kalian bisa nanti menganalisisnya, ada alat ukurnya, pakai misalnya statistik, ataupun kalau misalnya bukan pakai statistik ya, misalnya mau pakai analisisnya ngitung struktur, ya bisa kalian ukur nanti. Kira-kira besok kita mau pakai metodenya pakai apa nih, gitu. Misalnya, apa ya, misalnya mau launcher atau mau pakai apa nih, gitu kan. Kalau launcher bagaimana, kondisinya seperti apa, ya pertimbangannya bagaimana, artinya kan bisa diukur, gitu, oke? Terus yang ketiga, pertimbangan subjektif, ya. Pertimbangan berdasarkan kredibilitas peneliti terhadap apa yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti sesuai dengan minat peneliti, ini maksudnya kondisi dari subjektif kita ya. Kalau dari kitanya sendiri, kita harus ngelihat dengan minat penelitinya seperti apa. Terus masalah yang akan diteliti sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu peneliti, ya. Terus kemampuan penguasaan teoritis yang memadai, terus adanya hasil dari penelitian terdahulu. Tetap dari yang terdahulu. Jadi jangan sampai ngulang. Jadi kita tetap melihat dari kondisi yang terdahulu, tapi nggak kalian ulang gitu ya. Nggak kalian plek-ketiplek langsung kopas masuk ke penelitian yang kalian punya gitu. Oke, jadi ini harus dipertimbangkan secara objektifnya dan juga secara subjektif dari kita sendiri, maksudnya dalam hal mampu nggak kita ngerjain ini. Jangan sampai dipaksa. Misalnya, saya mau bikin tentang masalah A. Nah, masalah ini tuh sebenarnya dari teman saya. Saya sebenarnya nggak ngikutin, nggak tahu juga masalahnya apa. Nah, itu yang harus kalian pertimbangkan lagi, ya. Jangan sampai boleh ngambil data dari teman, tapi kalian harus paham maksudnya apa, gitu. Jangan sampai cuman saya mau pakai masalah proyek teman saya, Bu, gitu kan. Tapi pada saat yang ditanya, emang kamu tahu nggak gini? Enggak, gitu. Itu banyak yang kayak gitu, ya. Karena cuma mau ngambil datanya aja, tapi nggak ngelihat substansinya itu seperti apa. Itu jangan. Itu nyusahin kalian nantinya. Ya, terus identifikasi masalah. Identifikasi masalah secara umum, ya. Suatu keadaan tertentu yang dipengaruhi atau berhubungan dengan berbagai faktor. Ya, terus pengenalan masalah akan memunculkan berbagai pertanyaan dan pertanyaan yang disebut nanti identifikasi masalah. Terus berpikirlah dari variabel terikat. Selanjutnya mencari faktor-faktor variabel yang mengelilingi atau mempengaruhinya. Ya, jadi kita ngambil dari misalnya kita mau melihat dari apa ya, kinerja ya, performance satu project. Artinya yang mempengaruhi performance project itu apa aja sih faktornya. Jadi kita harus ngelihat, oh berarti ini ada variabel yang berpengaruh ke si variabel Y-nya itu apa aja gitu ya. Terus merumuskan masalah penelitian. Nah kalau ini kan sebenarnya udah gampang ya. Kalau udah dapat identifikasi masalah, mau kita rumuskan udah gampang ya. Nah, perumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat ya untuk tahu kita mau tahu dicarikan jalan pemecahannya seperti apa. Terus rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan ya. Terus rumusan masalah itu juga harus jelas, padat. Jadi jangan bikin rumusan permasalahan, jangan bikin masih kedengeran nggak suaranya? Halo? Masih ya? Oke. Ya, thank you. Nah, jangan bikin rumusan masalah kayak bikin paragraf. Itu salah.
Karena rumusan masalah itu kita bikin per poin. Poin 1, bagaimana gitu ya. Nomor 2, lebih banyak bagaimana. Kalau saya lebih suka bagaimana gitu. Karena jawabannya bisa kita mau menganalisis, mengidentifikasi lebih luas ya. Jangan cuma kayak nanti jawabannya tujuannya adalah mengetahui. Kita nggak mau pengen tahu doang, tapi kita mau pengen tahu menganalisis secara detailnya seperti apa ya. Terus rumusan masalah harus mengandung unsur data variabel yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Rumusan masalah harus merupakan dasar yang membuat kesimpulan sementara. Nomor 6, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah, dari masalah ini, rumusan masalah baru kita bisa menentukan judulnya itu mau seperti apa, ya. Baru kita mau tahu, misalnya faktor-faktor, itu ini banget ya, apa namanya, kayaknya monoton banget gitu kan. Apa sih, misalnya analisis gitu kan, faktor, klaim, apa ya, misalnya banyak, saking banyaknya saya bingung, klaim, klaim perpanjangan waktu misalnya, perpanjangan waktu pada jenis kontrak atau proyeknya adalah design and build pada proyek bla 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 gitu. Misalnya ya, terhadap kinerja gitu-gitulah. Jadi dalam satu judul pun ya, kalian bikin judul pun itu juga ada caranya. Ya, yang bisa menjelaskan isi penelitian kalian semua masuk. Dari mulai metodenya apa, di mana, ya, mau ngapain, itu jadi judul. Oke? Terus lanjut, kita jam berapa sih selesai? Saya lupa deh. 9 berapa ya? 9.55, Bu. Hah? 9.45? 55. Oh, 55. Oke. 9.55, jam 10 ya, berarti masih ada setengah jam. Oke, lanjut. Merumuskan masalah penelitian. Masalah hendaknya fokus pada variabel yang diteliti, ya, baik dependen ataupun independen. Paham ya? Dependen sama independen harusnya pada saat kalian udah belajar statistik, udah ngerti nih, matematika, kalkulus, dependen, variabel independen, ya, intinya ada variabel X, variabel Y, ya. Artinya X itu yang mempengaruhi Y. Y itu dia apa namanya, yang dipengaruhi oleh variabel X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Oke, lanjut. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah menjadi dasar untuk membuat hipotesa, ya. Nah, ini variabel penelitian. Oke, ini kalau ngeliat tulisannya kayaknya agak ngantuk ya, tapi coba diperhatikan. Variabel penelitian. Suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti ya untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi kemudian nanti ditarik kesimpulannya gitu ya. Jadi apa aja yang mau ditetapkan oleh peneliti nih, kita mau menentukan apa aja yang nanti diperoleh informasi kemudian nanti ditarik kesimpulannya. Terus, secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai atribut ataupun objek penelitiannya, ya. Lalu, dinamakan variabel karena ada variasinya, baik macam-macam ya, dia varian banget lah. Contohnya, tinggi badan, berat badan, motivasi, sikap, perilaku, kualitas, harga, promosi. Ini kan satu variabel ya. Variabel-variabel inilah ya, entah bisa mau nanti misalnya terkait dengan kualitas misalnya. Apa yang mempengaruhi kualitas? Berarti kita harus mencari variabel X-nya ya. Oke, variabel dependennya itu adalah apa? Ya, yang mempengaruhi satu kualitas, misalnya kualitas proyek, gitu kan? Apa aja yang mempengaruhi? Nah, itu namanya ini variabelnya, ya. Jadi variabel itu adalah suatu atribut, ya, atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Jadi variabel itu bisa yang tadi ya dependent ataupun dia independent, ya. Nah, itu kalian yang akan menentukan sendiri, ya. Jadi pada saat kalian, saya mau tahu Bu, misalnya terkait sama tadi struktur misalnya. Struktur ini dia bisa mempengaruhi apa misalnya ya, ataupun kalau misalnya penelitian kalian terkait dengan apa ya, tindakan ya atau eksperimental gitu misalnya, itu seperti apa gitu ya. Jadi pengaruhnya itu apa aja. Misalnya untuk menentukan satu beban,
Ya, ataupun kita mau mendesain satu struktur gitu kan. Apa nih parameter apa aja dalam hal kita melakukan desain? Coba yang pertama, safety factor misalnya. Ya kan? Kita dalam hal mendesain kita harus tahu dulu SF-nya kayak apa. SF-nya ini taunya dari mana? Lihat dari misalnya ada beban apa, dan beban mati, beban hidup, beban apa segala macam gitu kan ya. Terus udah gitu, jadi kita bisa tahu mendesain. Nggak bisa kita main langsung mendesain. Mendesain kita mau tahu pakai desainnya yang A atau B gitu kan. A, B, atau C gitu. Tanpa kita tahu ngelihat dulu parameternya apa nih yang mau kita lihat gitu kan. Variabel apa yang mau kita lihat yang bisa mempengaruhi satu desain yang akan kita kerjakan. Ya, kayak gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ditanya detail terkait dengan struktur jangan ya, nanti roboh kalau nanya sama saya. Saya nggak bisa kalau sampai detail. Ya, lanjut. Nah, ini variabel penelitian menurut jenisnya. Oke. Independen ya. Independen itu dia pengaruh ya. Bebas, stimulus, prediktor. Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat ya. Terus variabel dependen dipengaruhi ya, dipengaruhi terikat output kriteria konsekuen ya. Terus merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibatnya. Kalau dependen itu artinya akibatnya ya, akibat adanya variabel bebas. Oke. Nah, ini dia bebas, dia terikat. Oke. Nah, contoh pengaruh brand image maskapai penerbangan X dan harga tiket terhadap loyalitas pelanggan. Pengaruh brand image maskapai penerbangan X dan harga tiket terhadap loyalitas pelanggan. Artinya, brand image ini adalah variabel independennya, ya, yang bebasnya. Apa aja nih yang menyebabkan, ya? Terus, nah harga tiket ini kan ada dua variabel. Yang satu tentang brand image, yang satu adalah tentang harga tiket, itu variabel independen. Nah, terhadap loyalitas pelanggan, itu variabel dependent. Artinya dia yang terikat. Jadi loyalitas pelanggan ini ya dipengaruhi oleh variabel yang satu brand image sama harga tiket. Ya enggak? Kalau harga tiketnya mahal, mau nggak kalian? Gitu. Kalau punya uang ya sep aja. Tapi kalau misalnya udah mahal banget gitu misalnya harganya. Kita misalnya mau ke Bali doang deh gitu kan. Yang normalnya biasanya misalnya berapa ya? Misalnya berapa sih? Berapa ratus ribu misalnya ya. Misalnya. Terus udah gitu sekarang udah dibikin tuh harganya tuh jadi 1,5 juta ke Bali gitu kan. Kan lumayan tuh ya harganya misalnya ya. Nah, terus bagaimana loyalitas pelanggannya? Dia akan berakibat nggak tuh? Gitu kan ya? Terus akan mempengaruhi nggak? Ah, males ah. Kayak saya mendingan pakai ini aja deh, pakai mobil misalnya ya. Daripada kayak gitu saya pakai mobil aja 1,5 juta misalnya 2 juta atau 2 juta itu bisa bawa orang banyak kan, misalnya bawa satu keluarga. Kalau misalnya kita pakai apa namanya pakai pesawat gitu kan, misalnya 5 orang keluarganya kan lumayan misalnya ya, artinya kan itu bisa mempengaruhi si loyalitas si pelanggannya ya. Paham ya, ini jangan sampai ketukar, ini suka ketukar nih ya. Variabel independen ya, artinya dia yang bebas ya. X1 dulu kalau kalian belajar tentang kalkulus ada X1, X2, X3, terus ada fx itu kan artinya fungsinya ya, dimasukin tuh. Sekarang jadi gini loh, kalau dalam hal bentuk matematikanya ya, Y sama dengan misalnya, Y sama dengan X plus 3 misalnya ya. Y sama dengan X plus 3. Y ini ya, Y ini tuh tergantung X-nya berapa, ya enggak? Misalnya X-nya mau 0 sampai 10, ya udah Y-nya akan mengikuti kondisi si X-nya berapa. Misalnya tadi Y sama dengan X plus berapa sih tadi? X plus 2 lah misalnya ya. Misalnya X-nya 1 gitu kan. 1 tambah 2, 3, berarti Y-nya sama dengan 3. Artinya ya, Y ini semua tergantung ya. Dia sangat dipengaruhi oleh si dari si independen gitu ya. Paham ya? Jadi kalian kemarin belajar terkait dengan kalkulus 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu
Kesini maksudnya ya. Fungsi itu ini nih maksudnya ya. Yang X1, X2, terus udah gitu Y fungsi itu adalah ini nih ya. Oke, paham? Lanjut. Variabel penelitian menurut jenisnya. Nah, yang ketiga. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi ya atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel independen kedua. Nah, nanti ini khusus ya. Jadi panjang soalnya ya. Tahu dulu aja dasarnya ya. Terus ini ada variabel intervening antara ya, merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan namun tidak dapat diamati atau diukur. Nanti, itu nanti ya. Terus kalau variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap si dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi di sini ada beberapa variabel ya. Ada tadi independen, dependen, terus ada moderator, intervening ya. Nah, ini jenis-jenis dari si variabel tadi. Oke. Lanjut. Flowchart masalah penelitian. Nih kalau kita lihat nih ya. Kalau kita coba mensummary-kan dari yang awal ya sampai yang sekarang, kalau kita lihat jadi gini. Intinya, saya balik lagi ke sini. Pada saat kita bikin masalah penelitian, ya, bikin proposal, bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama adalah fenomena, ya, fenomena masalahnya seperti apa? Research gap, ya, oke, research gap. Jadi artinya tahu dapat gapnya gimana, Bu? Gitu, baca. Ya, artinya kalian baca dari penelitian terdahulu. Yang satu, misalnya ngomongin tentang proyeknya satu IPC-nya di Sumatera, yang satu IPC-nya di Sulawesi gitu ya. Terus yang satu lagi ngomongin tentang apa, beda lah gitu. Nah, kalian ambil gap-nya, artinya kan ada yang celah ya. Dari beberapa penelitian tadi, kalian kawinin, ambil yang mau kalian ambil tuh apa? Gap-nya di bagian mana? Apa yang membedakan dari penelitian yang terdahulunya gitu ya. Terus teori gap-nya itu juga apa? Oke, terus latar belakang permasalahan, baru kita bisa ya, latar belakang ini artinya kita bisa mengidentifikasi permasalahannya apa ya, terus baru bisa merumuskan ya, rumusan masalahnya apa, baru kita bisa merumuskan pertanyaan si penelitinya bagaimana ya. Jadi yang pertama memang harus baca ini ya, baca dulu baru bikin latar belakang. Nggak bisa kita bikin main langsung bikin latar belakang gini, tapi nggak ada fenomenanya, itu salah. Oke, susah? Iya memang susah. Susah karena kita harus baca, ya. Sama, saya berkali-kali bilang, saya juga sama ya, jadi mahasiswa, ya. Saya bilang udah setahun saya bikin proposal nggak kelar-kelar, gitu kan. Karena ngawininnya bukan 10 jurnal lagi, ya. Udahlah, udah itu, saya udah nggak tahu juga lah, udah berapa yang harus dibaca, ya. Ketemu gap-nya, terus artinya saya harus bikin mendesain karena kan kalau misalnya kalau saya bikinnya gap ya tetap gap tapi harus ada apa namanya yang barunya, ada hal yang baru gitu dari kondisi research gap yang ada, saya bikin ada sesuatu hal yang baru. Nah kalau kalian belum sampai ke membuat satu hal yang baru ya artinya masih ya udah gapnya apa ya udah kalian kembangkan aja dengan variabel yang tidak sebanyak sebelum S2 dan juga S3 ya. Nah, makanya kalian pastiin nih besok ngerjain skripsinya jangan asal-asalan. Kenapa? Besok kalian kalau mau masuk S2 lagi ya, skripsi kalian bisa dilanjutin. Gitu, itu lebih enak. Kalau misalnya penelitian kalian itu udah baik, bagus ya. Cara nulisnya udah bagus dan masalahnya udah bagus gitu. Masukin nanti ke S2 tinggal nambah variabel, nambah masalah lagi gitu. Cuma nambahin masalah aja gitu kan. Masalahnya misalnya tinggal kita kayak apa ya, nambahin batasannya tuh kita lebarin lagi gitu. Cuma itu ya. Nah, ini ya tadi ya kita lanjut yang dalam hal masalah tadi menyusunnya. Yang pertama misalnya masalah penelitian
Bagaimana kita menanyakannya ya? Kita tahu apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, bagaimana, ya. Terus dari masalah penelitian ini bisa kita buat ya hipotesisnya seperti apa dan juga pertanyaannya nanti bagaimana, ya. Jadi gini, dari pertanyaan terus nanti hipotesis ya sama lah, timbal balik gitu kan. Jadi kalau udah tahu identifikasi masalahnya itu udah enak lah, ya. Bagaimana mengidentifikasinya? Nah, ini kalian tanya sendiri dengan kalian sendiri, ya. Apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, bagaimana. Jadi jangan main langsung asal, kalian benar-benar fokus ngerjainnya ya. Santai ya, fokus tapi santai maksud saya adalah jangan gara-gara gini, aduh kayaknya ternyata seribet ini ya bikin enggak ya. Ini kalian banyakin baca ya kan, kalian juga pasti nanti lama-lama jawabannya juga yang simpel lah pada saat kalian nanya apa permasalahannya. Oke, masalahnya adalah gini-gini. Kata siapa? Karena memang di Indonesia adalah gini-gini berdasarkan misalnya data apa ketahuan. Siapa? Siapa yang mengalami permasalahan ini misalnya? Bahwa ada pihak owner dan kontraktor yang selalu mengalami permasalahan ini misalnya. Di mana pada saat ini di mana artinya kalian ambil case misalnya yang satu secara fenomena itu di mana-mana. Seluruh dunia mengalami permasalahan ini. Nah, kalau misalnya pada saat untuk penelitian saya di mananya ini adalah saya akan mengambil proyek jenis misalnya infrastruktur di Jawa misalnya kayak gitu, khusus di Jawa dan Sumatera misalnya ya. Terus bila mana gimana nih kalau misalnya gini-gini, mengapa? Nah, lanjutin sama kalian gitu ya. Jadi dari situ baru bisa nyusun pertanyaannya nanti bagaimana ya. Nah, masuk ke metodenya pada saat kita udah tahu ya masalahnya udah gampang. Artinya oke, berarti saya dengan kondisi masalah kayak gini gitu kan, apa namanya, berarti penelitian saya adalah kuantitatif ataukah kualitatif? Gitu ya. Kalau kuantitatif artinya, ada yang akan kalian, hitung ya secara statistik, secara data. Ya, artinya ada data primer juga yang akan kalian ambil ya, artinya di situ kalian udah tahu metodenya nanti bagaimana ya. Dalam hal apapun mau kuantitatif ataupun mau kualitatif ya, itu kalian pasti akan bisa menyusun setelah udah menyusun ini nih ya. Setelah udah nyusun ini dan ini ya kita mau tahu jadinya. Oke, karena ini kuantitatif saya harus ngapain? Saya nanti mau ngasih kuesioner buat ambil data primer ke siapa. Respondennya berapa orang nanti? Karena ada tuh jumlah ya, ada rumusan dalam hal kita mau menyebarkan kuesioner berapa responden. Itu ada rumusnya. Ya, nggak bisa main langsung diperiksa cuma 5 orang, Bu, gitu. Nggak bisa, ya. Ada dasarnya. Kenapa 5 orang? Artinya ada kondisi itu juga bisa. Maksudnya bisa gini. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai data statistik, 5 orang itu sebenarnya itu tidak valid. Kenapa? Ya 5 orang untuk mewakili proyek yang besar kayaknya impossible lah. Ya, jawabannya artinya nggak akan valid. Tapi kalau misalnya memang sampelnya hanya itu masuknya ada jenis namanya sampel jenuh. Nah, itu harus kalian nanti bisa dibaca lagi ya. Sampel jenuh itu seperti apa. Tapi normalnya namanya data statistik kuantitatif itu ada respondennya minimal 30 responden. Ya, minimal. Tapi kalau mau tahu berapa Bu respondennya, itu ada rumusnya ya. Itu nantilah ya, masuk ke bab 3-nya. Oke, kalau kualitatif berarti seperti apa? Artinya data sekunder ya kalian harus sudah siap. Dari data sekunder itu kalian harus membandingkan dari beberapa literatur yang ada. Nggak cuma kayak gitu aja. Kalau saya nggak ngeliat kualitatif itu lebih kompleks menurut saya karena kita harus ngebaca ribuan literatur. Harus membandingkan dari hasil analisis yang kalian kerjakan, ya. Oke, cukup. Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Gimana? Udah pada ngantuk ya? Jam segini. Sama, saya juga ngantuk. Ada yang mau tanya nggak? Maaf Bu, mungkin PPT-nya bisa minta tolong di-upload tuh. Oh, itu mah nanti. Nanti itu gampang. Ya. Ya, Bu. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau diskusi permasalahan tesis kalian, skripsi ya, skripsi kalian atau bikin apapun itu, silakan. Ada?
Jadi ada yang mau tanya? Mudah-mudahan paham ya. Besok bikin skripsinya dengan pembimbing kalian masing-masing ya udah tahu ya. Jadi jangan asal-asalan lagi. Nanti jangan diulangi lagi. Misalnya ada yang sekarang masih ada yang belum ngambil kan ya? Di sini masih ada yang belum ngambil kan ya? Ya. Masih Bu, masih ada yang Oh iya, masih ada yang belum, nanti misalnya semester depan atau tahun depan ngambil skripsi udah lupa dah tuh. Ya. Ya, jangan sampai. Sayang dong. Ya. Oke. Jadi nggak usah bikin jadinya apa namanya berat ya. Intinya balik lagi. Jadi sekarang sebenarnya kalian udah bisa. Kalau kalian misalnya ada yang kerja ya, jadi lebih enak tuh. Jadi kira-kira tahu besok saya mau ngambil tentang apa ya permasalahannya, proyeknya nanti seperti apa ya gitu ya. Udah bisa kalian cari-cari tuh. Cari itu di Google Scholar gitu kan ataupun masuk ke jurnal-jurnal lain ya. Terus kira-kira ini mirip nggak ya? Ataupun fenomena apa sih masalah proyek sekarang tuh seperti apa misalnya. Itu banyak. Banyak lah masalah kita mah konstruksi mah semua selalu bermasalah gitu kan ya. Oke, kalau begitu sudah cukupkah? Udah Bu. Cukup ya. Ya udah kalau gitu minggu depan berarti tugasnya udah selesai sebelum hari Selasa ya. Jadi udah di-upload ya, udah lumayan kan seminggu lagi kalian masih bisa dibaca, masih baca-baca ya. Siapa tahu ini bisa buat jadi skripsi kalian juga nanti ya yang belum ngambil. Kira-kira oh iya, oh ini masalahnya, oh gini toh bikinnya gitu ya. Oke, sekreatif mungkin ya, sekritis mungkin, selogik mungkin ya bikinnya, karena itu kan masih simpel lah, ibaratnya masih kayak bab 1 ya, kalian bikin tapi sebaik mungkin lah, semaksimal mungkin, oke? Oke, kalau gitu kita cukup ya kuliahnya? Kalau udah cukup ya, berarti kita ketemu lagi minggu depan nggak ada libur ya? Nggak ada makeup-makeup, oke? Kalau gitu minggu depan kita ketemu lagi ya, insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya, lancar ya. Sorry kalau tadi saya nggak ngerti lah kalau apa namanya 2 kali ya kita ya, ada aja gitu loh gangguannya si laptopnya. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi halangan ya, kita sehat semuanya, dan juga kuliah hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya.